Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha berhak menerima pujian sebanyak-banyaknya, yang tak pernah henti memberikan kenikmatan kepada hambanya. Yang diantaranya nikmat ihsan, iman, Islam, kehidupan. Walaupun dalam kenikmatan tersebut banyak yang mengkufurinya. Dalam mukadimah tadi saya membacakan sepenggalan ayat suci Al-Quran yang terletak dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menyembah kepadaku. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas mengenai ibadah. Sobat santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas ibadah, langkahnya kita mendefinisikannya dulu. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu abada ya'budu amdan, yang artinya bisa tunduk, patuh, hamba, atau menyembah. Di sini saya membawakan dua pendapat para ulama. Di antaranya ada pendapat Imam Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Yang pertama, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa yang disebut ibadah adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari lisan, perbuatan, atau hati. Dan juga menurut Imam Al-Ghazali, bukan hanya sekedar seperti ritual sholat atau saum atau puasa, tapi bisa dengan bersosialisasi, menuntut ilmu, dan bekerja. Itu menurut pendapat Imam Al-Ghazali. Yang kedua, ibadah menurut Ibnu Taimiyah adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas melaksanakannya. Atau bisa kita sederhanakan adalah karena ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah adalah sesuatu yang Allah sukai dan ridhoi. Nah, secara singkat menurut Ibnu Taimiyah gitu. Terus ketika kita beribadah, maka kan ada arti yang namanya tunduk dan patuh. Saya bertanya kepada sobat santri yang dirahmati Allah, apakah ketika kita tunduk dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dekat kepada Allah? Nah, maka sebelum kita mendekatkan diri kepada Allah, kita diajarkan atau diperintahkan untuk tunduk dan patuh agar bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu yang dimaksud dengan ibadah. Mungkin kita sering kali gitu mendengar apa sih yang dimaksud ibadah. Tapi kita juga jarang untuk mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, terkadang ketika kita melakukan ibadah gitu, semata-mata bukan full niat kita gitu kan. Bukan full niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena takut kepada neraka, ingin masuk surga. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah, bahwa yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah adalah untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas dalam melakukannya. Gitu. Dan juga ketika kita diciptakan gitu bahwa penciptaan manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah gitu. Namun sayang sekali banyak manusia yang lalai dan mendustakan ayat tersebut. Seperti ketika orang-orang Islam atau orang Muslim yang kaya raya, tetapi dia lupa akan kehidupan akhirat, bahwa dia tidak berpikir akan ada yang namanya kehidupan akhirat.
sehingga dia lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari itu apa namanya, kita harus seimbang ketika ingin melaksanakan suatu amal perbuatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyukai hamba-hambanya yang berlebih-lebihan gitu. Jadi ketika kita melakukan ibadah, jangan terus ibadah sehingga kita lupa kepada yang namanya dunia. Nah, jadi harus seimbang, ibadah jalan, dunia jalan dengan berlandaskan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi seperti itu. Logikanya seperti ini. Jika saya meminta botol, pasti saya akan dikasih botol. Tapi jika saya meminta air, saya mendapatkan botol dan air. Nah, ibaratkan gini, ketika kita semua fokus mengejar yang namanya dunia, ya makanya dunia yang kita dapatkan. Apakah betul? Tapi ketika kita mengejar akhirat, apa? Dunia juga kan mengikuti kita semua. Nah, sekarang hal seperti itu yang suka kita lupakan gitu. Sehingga kita fokus kepada satu hal, kan? Kita lupa kepada hal yang lain. Nah, jadi saya teringat sebuah kisah. Jadi diceritakan ada sebuah desa itu yang terletak di bukit kaki gunung. Beliau adalah orang yang sangat sederhana yang bernama Ahmad. Ahmad adalah orang pedalaman desa yang rumahnya terbuat hanya dari batang kayu gitu. Yang Ahmad adalah seorang petani yang dia bekerja seperti hanya menanam padi, sayur-sayuran seperti itu. Nah, dan juga desa Ahmad ini sangat jauh gitu dari hiruk-pikuk kota gitu. Nah, namun Ahmad ini adalah orang yang sangat rajin beribadah, yang dia tidak pernah lupa ketika namanya ibadah. Dan juga Ahmad ini sangat terkenal di desanya adalah orang yang rajin beribadah. Ketika Ahmad menanam-nanam sayuran, nah ketika musim panen tiba, Ahmad selalu berbagi kepada tetangga-tetangganya untuk membagikan hasil panen tersebut. Dan juga Ahmad sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ketika Ahmad ingin menuju pulang, dia menemukan seorang yang sangat kebingungan gitu. Dia bertanya, "Mengapa engkau terlihat seperti orang yang bingung?" Lantas pemuda tersebut berkata, "Aku adalah orang yang musafir ya gitu ya, orang yang sesat atau jalannya gitu." Lantas Ahmad dengan senang hati menawarkan, "Oh saudaraku, engkau boleh menginap di rumahku untuk menenangkan dirimu terlebih dahulu." Lantas alangkah terkejutnya seorang musafir tersebut, "Mengapa engkau belum mengenalku tapi engkau sudah berbuat baik kepadaku?" Lantas Ahmad berkata, "Ya, saya berbuat kepadamu karena Allah SWT telah memberhentikan kita sebagai manusia untuk saling tolong-menolong." Seperti itu. Lantas dibawalah sang musafir tersebut oleh Ahmad dan mereka mengobrol asik tentang agama, ibadah, dan yang lain-lainnya. Dan sang pemuda tersebut akhirnya kagum kepada kebaikan Ahmad dan kesolehannya gitu. Dan ketika ingin mereka berpisah, sang musafir tersebut sedih gitu ya. Nah, hikmah yang bisa kita ambil itu bisa kita introspeksi kembali. Laksanakanlah apapun karena Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, innamal a'malu binniyat. Semuanya amalan itu tergantung pada niat. Tuh. Oh, ketika kita melaksanakan contoh salat karena takut neraka, ya seperti itu saja. Jadi tidak ada yang namanya yang membekas di dalam hati kita atau hal-hal yang kita dapatkan. Melaksanakan sesuatu ibadah apapun, perbuatan baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya tutup saja doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari saya, terima kasih.